Baik, teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi di channel Padepokan IT Course. Pada kesempatan ini saya akan membahas cara memisahkan traffic ISP untuk layanan tertentu ya. Jadi nanti untuk ISP pertama itu untuk misalnya browsing dan lain-lain. ISP kedua itu akan diarahkan ke Facebook atau YouTube ya. Jadi di sini outputnya ada dua line ISP, kemudian yang satu sebagai link utama, yang satu sebagai link backup. Mari kita lihat topologinya seperti berikut ya. Nah, jadi di sini ISP1 dengan IP link utamanya 192.168.1.1 ya. Nah, ini sebagai link utama masuk ke Mikrotik di interface 1. Kemudian ISP2 sebagai link backup, nanti IP-nya 192.168.2.1 masuk ke line kedua, seperti itu. Untuk jaringan LAN-nya ini dilakukan bridging ya antara wireless LAN dan LAN ya. Jadi nanti di sini menggunakan satu IP 192.168.101. Nah, jadi outputnya adalah jaringan LAN yang ada di sini. Ketika dia mengakses YouTube dan Facebook nanti akan dilarikan atau akan diarahkan ke ISP2 seperti itu. Sedangkan untuk layanan lain seperti browsing atau yang lainnya nanti tetap menggunakan jalur utama. Nah, itu poin utamanya itu. Jadi mengarahkan traffic untuk layanan tertentu. Dan dari settingan di sini nanti ada fungsi failover ya. Jadi ketika salah satu ISP down atau misalnya tidak berfungsi akan digantikan oleh link yang backup. Nah, ini disebutnya failover. Jadi dalam konfigurasi ini ada beberapa settingan yang akan kita lakukan. Baik, kita langsung saja bagaimana cara men-setting dari kasus tersebut. Oke, langsung saja. Jadi Mikrotik yang telah saya setting di sini sudah mempunyai dua koneksi ISP. Jadi ISP yang pertama sebagai link utama dan ISP yang kedua sebagai backup. Nah, untuk traffic YouTube dan Facebook nanti akan diarahkan ke ISP kedua sebagai ISP cadangan. Oke, langkahnya di sini langsung kita bahas step by step-nya ya. Jadi pastikan konfigurasi dasar telah dibuat ya di sini. Jadi artinya Mikrotik sudah terhubung ke internet. Jadi di sini Mikrotik pastikan sudah terhubung ke internet. Oke, kemudian langkah yang keduanya adalah kita bagaimana membuat address list untuk menandai IP LAN lokal. Jadi nanti ini ada kaitannya dengan poin yang keempat, membuat mangle untuk mengizinkan traffic ke lokal ya. Jadi nanti kita masukkan IP address yang berkaitan dengan jaringan lokal. Jadi masuk ke menu IP, kemudian nanti masuk ke IP firewall, kemudian nanti kita pilih di sini address list. Nah, nanti kita masukkan yang pertama address list untuk IP LAN-nya dulu ya. IP LAN-nya dulu. Nah, di sini saya menggunakan IP-nya segmen 192.168.100 ya. /24. Ini network address-nya ya. Nah, ini kita satu masukkan. Terus karena kita ada dua ISP yang terhubung ke dua modem, kita masukkan network jaringan yang mengarah ke modem 1 ya, yaitu 192.168.10/24. Kemudian yang modem 2 kita arahkan 192.168.20/24. Nah, nanti konfigurasi ini nanti disesuaikan saja dengan jaringan yang di teman-teman seperti itu. Itu langkah pertama, kita membuat address list ya. Oke, untuk langkah ketiga, di sini menambahkan IP firewall row untuk menandai koneksi YouTube dan Facebook. Nah, nanti ini tujuannya untuk menangkap traffic ya dari layanan YouTube dan Facebook. Jadi kita masuk ke IP firewall, kemudian nanti kita pilih row di sini ya. Nah, ini udah saya buat nih 3 rule. Jadi 2 rule untuk menandai YouTube dan 1 rule untuk menandai Facebook. Tapi nanti untuk layanan YouTube bisa kita tambahkan dengan nama yang berbeda ya.
Oke, kita lihat settingannya. Jadi di sini yang pertama, nah parameter yang perlu kita buat untuk IP firewall ini adalah kita bikin chainnya di sini adalah pre-routing ya. Jadi chainnya pre-routing. Jadi pre-routing itu maksudnya adalah menangkap traffic yang input maupun forward ya. Jadi yang masuk dan nanti diteruskan. Kemudian masuk ke menu advance. Nah, di menu advance nanti di sini kita isi source address-nya adalah ke lokal tadi ya. Ke lokal yang telah kita definisikan di address list. Dengan destination address-nya di sini bukan ke lokal ya. Jadi tanda bukan itu dengan men-checklist tanda ini. Nah, ini ya, di checklist ditandain artinya ini bukan lokal. Jadi sumber address-nya dari lokal, tujuannya bukan ke lokal, artinya bukan ke jaringan LAN tapi ke jaringan internet dengan kontennya adalah di sini kita tuliskan youtube.com atau googlevideo.com. Nanti kita bikin beberapa rule di sini. Kemudian actionnya nanti kita pilih add destination address list, artinya akan ditambahkan secara otomatis ke destination address list dengan nama YouTube seperti itu ya. Nah, itu penjelasannya. Dan rule yang kedua juga sama ya. Yang membedakan rule yang kedua di sini cuman nah di sini kontennya kita isi dengan googlevideo.com seperti itu ya. Nah, nanti kita tambahkan lagi konten yang lainnya. Actionnya juga sama ya di sini gitu. Dan yang ketiga di sini pilihnya adalah konten untuk facebook.com ya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa tambahkan lagi konten yang lainnya. Nah, cara menambahkan konten di sini tinggal ini ya, tinggal tambahkan. Nah, di sini, oke, klik chainnya pre-routing, kemudian nanti kita pilih advance, source address-nya pilih ke lokal, destination address-nya pilih ke lokal tapi bukan lokal. Nah, nanti di sini kontennya kita tambahkan. Nah, misalnya untuk layanan Facebook ya, misalnya Facebook .id ya, misalnya ini ya. Nah, di sini ada nggak? Sign action-nya kita pilih di sini add to address list. Namanya sama seperti tadi ini Facebook ya. Ini contoh saja ya, nanti kita tambahkan lagi rule yang lainnya. Oke, itu langkah yang kedua. Oke, langkah yang berikutnya di sini membuat mangle. Nah, dalam membuat mangle kita ada beberapa teknik atau beberapa rule yang kita buat ya. Jadi yang pertama di sini mangle yang harus kita buat mengizinkan traffic yang datang dari lokal yang tadi yang di sini. Jadi caranya masuk ke IP firewall mangle ya. Nah, di sini kita buat dulu traffic yang menuju ke LAN ya. Jadi kita buat dulu sini. Pertama trafficnya sign-nya free routing, kemudian nanti masuk ke menu advance. Nah, di menu advance nanti kita arahkan tujuannya adalah ke lokal ya, karena akan mengizinkan traffic yang ke lokal. Kemudian actionnya nanti kita pilih accept. Accept itu artinya diterima. Itu satu. Dan yang kedua kita bikin hampir sama, hanya yang dibedakan sign-nya adalah output. Ya, advance-nya lokal, kemudian nanti action-nya adalah accept. Hasilnya seperti ini. Itu untuk mengizinkan traffic ke lokal. Oke, yang kedua adalah kita menandai traffic yang masuk dari masing-masing ISP. Jadi caranya adalah dengan membuat sign-nya adalah pre-routing atau bisa juga input ya di sini. Nah, ini mangle yang kedua kita buat seperti ini. Jadi sign-nya pre-routing, kemudian nanti in interface-nya adalah memberikan atau menandai ISP yang pertama atau ISP 1 di sini ya kita pilih. Kemudian action-nya nanti kita pilih mark connection. Ya, mark connection itu menandai awal paket yang masuk dengan namanya di sini kita bisa tulis traffic masuk ISP1. Ini bisa kita tulis sendiri. Oke, begitupun nanti untuk yang ISP2 sama ya. Nah, ini yang membedakan in interface-nya adalah ke Ether 2. Seperti itu untuk link backup-nya.
dengan actionnya adalah traffic masuk ISP2. Nah, ini beda nama aja seperti ini. Oke, lanjut ke manggel yang ketiga, menandai traffic yang keluar dari ISP. Nah, nanti ini tujuannya untuk membuat jalur routingnya ya, jalur route masing-masing routing di sini. Kita lihat MAC routingnya. Jadi chainnya adalah kita pilihnya output di sini ya. Jadi untuk output itu keluar dari router ya, dari router keluar gitu ya. Kemudian nanti connection marknya kita pilih ke ISP yang tadi, ISP1. Di menu action nanti kita pilih di sini MAC routing ya. Nanti kita pilih MAC routing dengan nama new routing MAC-nya, nanti kita isi di sini untuk jalur ISP1. Ini untuk route 1 lah berarti ya, atau jalur ISP1. Oke. Nah, yang kedua juga sama, yang membedakan di sini aja traffic masuk ISP2, channel output, actionnya MAC routing, nanti new routing MAC-nya jalur ISP2. Oke, itu untuk manggel yang ketiga. Dan manggel yang keempat adalah membuat routing MAC untuk koneksi YouTube dan Facebook. Nah, jadi ini yang paling utama di sini. Supaya layanan YouTube dan Facebook itu bisa kita forward atau bisa kita arahkan ke ISP tertentu. Nah, settingannya seperti ini. Jadi, di menu general, kita pilih channel pre-routing. Kemudian di menu advance, nah nanti kita source address-nya dari lokal ya. Kita pilih dari lokal, ini yang mengaksesnya. Tujuannya kemana? Yaitu ke layanannya, yaitu ke YouTube ya di sini. Oke, jadi karena ini kan YouTube sudah otomatis ada ketika kita membuat IP payload row ya. Actionnya nanti kita pilih MAC routing dengan new routing MAC ya. Ini kita pilih ya. Jadi ini kita pilih tadi yang routing MAC yang tadi yang bikin di atas ini. Jadi bukan ditulis lagi ya. Ini kita pilih jalur ISP 1 gitu ya. Seperti ini. Oke, ya. Kemudian yang kedua sama juga ya, yang membedakan cuman penamaannya saja ya. Penamaan ininya apa? Tujuannya adalah ke lokal. Nah, actionnya di sini adalah kita pilih jalur ISP berapa yang mau dijadikan di forwardnya, yaitu jalur ISP2. Nah, ini juga sama ya. Tadi jangan salah, ini adalah jalur ISP2. Oke. Nah, itu untuk pembuatan manggelnya. Dan langkah yang kelima adalah membuat default route dan file over, link utama dan link backup. Nah, ini yang paling utama ya. Jadi kalau manggelnya sudah jalan seperti ini, masuk ke IP route. Jadi yang pertama kita membuat dulu default route untuk link utama dan link backup. Nah, ini saya sudah menggunakan teknik dikombinasikan antara default route dengan file over ditambah lagi dengan recursive gateway. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana cara membuat recursive gateway ya. Ini gateway-nya 888, destination address-nya ke 192.168.11 ya. Jadi saya ulangi lagi, destination address-nya ke 888, gateway-nya 192.168.11. Jangan lupa cek gateway-nya, nanti dipilih ping ya. Nah, cek gateway ping nanti sampai kondisinya reachable. Nah, untuk yang kedua ini recursive gateway-nya di sini. Jadi kita destination address-nya ke 000, gateway-nya ke 888. Nah, cek gateway kita pilih ping. Kemudian nanti target scope-nya nanti kita pilih 30 ya. Nah, di sini 30. Jadi 30 itu nanti disamakan dengan scope yang pertama. Ini untuk pemilihan jalur routing. Oke, yang berikutnya baru kita bikin link backup-nya di sini. Nah, ini link backup-nya. Tujuannya ke 00/0, gateway-nya ke 2.1. Distance-nya jangan lupa kita pilih 2 ya. Cek gateway-nya ping. Nah, itu yang utama sebenarnya itu dulu. Yang utama membuat default route-nya ya. Seperti itu. Jadi link ISP1 sama link ISP2. Oke, setelah membuat default route dan file over untuk link utama, baru selanjutnya membuat default route untuk masing-masing jalur ISP. Nah, di sini jadi kita kembali lagi untuk yang kedua ini tidak mengaktifkan check gateway ping ya, tapi kita langsung saja menentukan jalur masing-masing ISP. Jadi untuk ISP yang pertama contoh seperti ini.
Nah, nanti kita sama aja ya di sini destination address-nya ke 000, gateway-nya ke 88, hanya nanti yang kita pilih di sini routing mark-nya. Routing mark-nya nanti kita pilih untuk jalur 1 gitu. Oke. Kemudian kita bikin juga untuk link backup-nya di sini. Nah, link backup-nya cuman mengarahkan ke gateway-nya saja ya, ke gateway-nya ke ISP kedua ini sebagai IP source address destination address 192.168.2.1 ya. Oke, ininya jalur ISP 1. Kemudian yang kedua untuk jalur 2 sama saja ya. Nanti di sini ya. Nah, kita pilih adalah jalur ISP 2. Jadi yang membedakan cuma di routing mark-nya. Oke, dan berikutnya sama, kita bikin juga link backup-nya juga di sini. Ya. Nah, ini jalurnya ke ISP 2. Nah, jadi dengan membuat default route yang utama dan masing-masing jalur ini udah jalan. Jadi kita langsung lakukan pengujian ya. Jadi contoh pengujiannya begini. Kita lihat kita lakukan ping google.com. Nah, ini terlihat ya. Jadi failovernya terlihat di sini. Internetnya aktif ya, dengan link utama ISP Recursive Gateway-nya ini aktif. Nah, nanti kita coba akan putus ya. Saya interface yang ether satunya kita matikan. Nah, ini terlihat. Nah, di sini putus sebentar, tapi di sini jalan lagi. Kita lihat di default route-nya. Nah, nanti yang ini dia otomatis off ya. Ini off, tapi yang di sini dia aktif. Oke. Jadi link backup-nya dia otomatis aktif menggantikan. Kalau kita putus dua-duanya kan nanti otomatis down ya. Coba kita lakukan pengujian, kita putus dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya dia udah otomatis putus semuanya ya. Nggak ada link back. Nah, ini warnanya biru semua. Kemudian salah satu ISP hidup misalnya, yang ISP 2 hidup lagi. Nah, ini kan jalur ISP 2-nya dia hidup lagi. Oke. Nah, ininya dia aktif lagi. Dan kita hidupkan dua-duanya. Yang ISP 1 nah ini connect. Nah, jadi itu manfaatnya kita gabungkan dengan fungsi failover ya untuk ini. Oke, kita lihat kembali di sini traffic yang menuju ke arah traffic yang menuju ke YouTube. Kita lihat di sini. Ya, ini mulai mengakses YouTube. Nah, ini kita lihat trafficnya di interface. Nah, di sini ya, ISP kedua udah mulai trafficnya udah mulai ada. Ini udah ada. Karena ini koneksinya lambat saja ya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan daripada memisahkan traffic YouTube dan Facebook ke ISP tertentu, ini kita ada 6 langkah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti bisa teman-teman lakukan step by step caranya seperti yang tadi saya jelaskan. Baik, demikian review cara memisahkan traffic YouTube dan
Facebook untuk ke ISP tertentu. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Salam Padepokan IT Course.